Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih jazahullahu khairan kepada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mustafa AY dan juga pimpinan yang ada di pondok pesantren SMP dan SMIT Assalam Bandungan. Assalam Bandungan. Kita memohon kepada Allah agar lembaga ini terus membawa risalah Islamiyah dan selalu mendapatkan taufik dari Allah, semakin barokah dan mempunyai peran yang sangat penting bagi pembangunan umat. Selanjutnya mari kita dengar apa yang disampaikan oleh seorang ulama besar yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah yang lahir pada tahun 1115 Hijriyah, wafat pada tahun 206 Hijriyah, yang umurnya kalau dihitung dari tahun Hijriyah itu kurang lebih 91 atau 92 tahun. Jadi umur yang cukup panjang, dan beliau itu termasuk ulama yang mendukung Al-Imam Muhammad ibnu Sa'ud. Muhammad ibnu Sa'ud, raja pertama dari kerajaan Saudi Arabia, yang mereka berdua itulah yang kemudian membangun negara kerajaan Saudi Arabia, yang kemudian dengan pasang surutnya hingga detik ini tetap berjalan meskipun sempat kolab. Sampai ini adalah negara Saudi Arabia yang ketiga. Ya, jadi beliau mengajak Imam Muhammad ibnu Sa'ud untuk berjuang menegakkan kalimat tauhid. Kemudian terbentuklah negara Saudi, kerajaan yang isinya adalah selalu menjaga tegaknya kalimat tauhid di dalam negara dan masyarakat. Pada bulan yang lalu kita telah dijelaskan dan beliau berdoa untuk kita sekalian supaya kita menjadi orang yang idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adznaba istighfar. Kalau diberi syukur, kalau diuji bersabar,
dan kalau berdosa beristighfar. Karena ketiga hal ini adalah pangkal dari kebahagiaan. Kalau dikasih, dianugerahi oleh Allah, kita bersyukur. Kalau diuji, kita bersabar. Dan kalau kita berdosa dan pasti kita melakukan perbuatan dosa, maka beristighfar. Sampai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyarankan kepada kita sekalian untuk banyak beristighfar, sebanyak-banyaknya. Ketika kita berjalan sambil istighfar, ketika kita duduk sambil istighfar, ketika tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain, dimanapun ada kesempatan, ada peluang di situ, maka kita beristighfar. Itu artinya kita selalu mengakui kesalahan-kesalahan kita dan kita mohon ampun kepada Allah bahwa kita adalah hamba yang lemah, pasti melakukan kesalahan. Di samping kita mohon taufik pada Allah untuk dicegah dari kemungkinan melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu pasti kita lakukan, sehingga yang bisa kita lakukan adalah beristighfar. Selanjutnya kita masih dalam muqaddimah dari Al-Qawaidul Arba', diberi judul di sini dengan judul apa? Jadi kalau mau sholat wudu dulu, itu intinya kurang lebih begitu. Nah ini juga masalah tauhid itu seperti dulu. Kalau kita lihat dalam surat Al-Muddathir, itu Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu hendaknya sucikanlah. Ini ada dua tafsir di kalangan para ulama. Wa thiyabaka fatahhir artinya bersihkan jiwamu. Jiwamu itu bersihkan dengan tauhid. Yang kedua, pakaianmu dan fisikmu bersihkan dari perkara najis. Jadi ada dua hal yang harus kita bersihkan. Fisik dari perkara najis, dari perkara hadas. Yang kedua, jiwa kita bersihkan, kita sucikan dengan tauhid. Maka kita baca berikutnya perkataan beliau Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau adalah seorang yang baik. Orang yang baik itu musuhnya banyak. Di mana-mana kalau orang yang baik itu musuhnya banyak. Kalau baik itu kok semua orang senang, itu baiknya perlu dipertanyakan. Jadi kalau orang baik yang benar-benar baik, yang menginginkan orang itu selamat dunia dan akhirat, itu akan bertabrakan dengan hawa-hawa nafsu manusia. Jadi beliau sungguh-sungguh seorang yang baik, yang sangat peduli kepada umat Islam. Nah, makanya ketika pada bulan yang lalu beliau juga membuka dengan kalimat as'alukallah, as'alullah, aku mohon kepada Allah untuk semua pembaca. Di sini beliau membuka kalimatnya dengan i'lam arsyadakallah li ta'atihi. Kalau yang pertama dulu, as'alullah al-karim rabbal asyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, supaya Allah membelamu. Aku mohon kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan kepadamu di dunia dan di akhirat. Sekarang beliau buka lagi dengan kalimatnya i'lam arsyadakallah li ta'atih. Ketahuilah, fahamilah, hendaknya Allah memberikan irsyad, memberikan petunjuk kepadamu untuk senantiasa taat kepada Allah. Itu kan doa yang sangat besar. Nanti akan kita jelaskan. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya hanifiyah, agama lurus yang merupakan agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ialah apabila engkau beribadah kepada Allah, hendaknya engkau beribadah kepada Allah ikhlas, mukhlison, ikhlas, lahuddin, menyerahkan segala ketaatan hanya kepada Allah. Sesungguhnya agama lurus yang itu merupakan agamanya Nabi Ibrahim, isinya adalah supaya engkau beribadah hanya kepada Allah saja,
ikhlas menyerahkan segala ketaatan hanya kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya hanya beribadah kepadaku. Ini surat Az-Zariyat ayat 56. Selanjutnya beliau mengatakan, fa idza arafta annallaha khalaqaka li'ibadatihi fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kalau engkau sudah mengerti bahwa Allah menciptakanmu untuk hanya beribadah kepadanya, maka selanjutnya ketahuilah, fahami, annal ibadah, sesungguhnya ibadah itu dinamakan ibadah, sesungguhnya ibadah itu tidak akan dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Ibadah itu tidak dinamakan tauhid kecuali bersama-sama dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Sebagaimana sesungguhnya salat tidak akan dinamakan salat kecuali harus bersama-sama dengan taharah. Kalau tidak ada taharahnya, salat sebanyak apapun yang kita lakukan, sekhusyuk apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada taharahnya, maka tidak dinamakan salat. Tidak akan dinamakan salat. Demikian juga ibadah tidak akan dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Kalau syirik, kemusyrikan itu artinya menduakan Allah. Ada yang diibadahi di samping kepada Allah juga kepada yang selain Allah. Kalau syirik ini masuk ke dalam ibadah, maka ibadahnya jadi rusak. Rusak di sini maksudnya batal ibadahnya. Kal hadath, seperti hadath. Hadath itu pembatal wudu, pembatal taharah. Jadi misalnya ada angin yang keluar dari belakang, atau ada air yang keluar dari depan, itu adalah hadath yang membatalkan wudu atau yang membatalkan taharah. Taharah itu kan imma dengan wudu atau dengan mandi atau dengan tayammum. Jadi taharah itu imma dengan wudu atau dengan mandi pada saat berkewajiban untuk mandi, karena dia dituntut untuk mandi. Misalnya karena bersih dari haid atau nifas, atau habis berhubungan suami istri junub, maka harus mandi. Lah ini taharah. Kalau tidak ada air, maka boleh untuk tayammum. Tayammum itu bagaimana caranya tayammum? Tayammum itu di atas sa'i dan di atas tanah, ditepukan satu kali plak, kemudian ini tayammum. Itu tayammum. Lah itu adalah taharah. Ketika taharah ini batal karena keluar angin dari belakang, atau keluar air besar dari belakang, atau air kecil dari depan, atau sebab-sebab yang lain, maka batal taharahnya. Jadi harus bertaharah lagi, harus berwudu lagi, atau bertayamum lagi. Lah demikian juga ibadah. Ibadah itu punya pembatalnya, yaitu apabila kemasukan kemusyrikan. Ibadahnya tidak ikhlas karena Allah. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kita baca dulu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu minal khalidina fin nar, arafta anna ahamma ma alaik
ma'rifatu dzalik la'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Kalau engkau sudah mengerti bahwa syirik jika melumuri, mencampuri ibadah, maka syirik itu akan merusakkan ibadah dan akan menjadikan amal menjadi tidak berguna. Amalnya tidak berguna, sia-sia sebanyak apapun, dan pelakunya akan menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Pelaku syirik akbar, pelakunya akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kalau ini sudah kita mengerti, arafta, maka engkau akan faham bahwa hal terpenting bagimu, bagi kita, ini bagimu, ini yang berbicara adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada kita. Maka hal paling penting bagimu adalah memahami itu semuanya. Memahami apa? Memahami pembatal-pembatal tauhid, pembatal ibadah. Kita harus memahami apa itu syirik. La'allallaha, agar Allah membersihkan kamu dari jaringan-jaringan ini, jaringan-jaringan kemusyrikan. Wa hiya syirku billahi alladzi qala Allahu ta'ala fihi. Jaringan yang dimaksudkan di sini adalah jaringan-jaringan kemusyrikan. Jaring-jaring kemusyrikan, syirik kepada Allah, yang Allah telah berfirman terkait dengan masalah syirik ini dalam firman-Nya, antara lain dalam surat An-Nisa ayat 48. Surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan dosa syirik. Ini menunjukkan besar sekali dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan dosa syirik. Artinya kalau tidak bertaubat, orang mati meninggal dunia membawa dosa syirik, tidak akan diampuni dosanya. Jadi harus bertaubat. Kalau orang berbuat syirik harus bertaubat. Ini kita ulang lagi dan selalu kita ulang-ulang, karena syirik itu adalah dosa yang paling berbahaya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik, yang bukan syirik. Apa saja dosa itu, Allah mengampuni bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi dosa apa saja besarnya itu masih di bawah besarnya dosa syirik. Tapi kalau itu dosa ya harus dihindari. Karena Allah mengampuni dosa selain syirik hanya bagi orang yang Dia kehendaki, yang Allah pilih. Kita jangan merasa bahwa kita dikehendaki oleh Allah untuk diampuni oleh Allah. Meskipun kita minta ampun kepada Allah, tapi jangan meremehkan dosa, apalagi dosa besar. Tapi Allah tidak mengampuni perbuatan dosa syirik. Jadi kita wajib memahami apa itu syirik, supaya kita lepas dari syirik. Jadi kita tidak hanya sekedar memahami tauhid apa secara garis besar. Kita tidak hanya memahami syirik secara garis besar, tapi detail-detail daripada syirik itu perlu kita fahami. Detail-detail daripada tauhid perlu kita fahami, supaya kita terlepas dari dosa-dosa itu. Wadzalika, kata beliau, kata Syekh, wadzalika, itu caranya adalah dengan bima'rifati arba'i qawaida. Caranya dengan memahami 4 prinsip, 4 pokok. Dzakarahallahu ta'ala fi kitabihi, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Tidak dalam satu ayat, tapi tersebar di berbagai ayat. Jadi 4 prinsip ini ada dalam kitabullah. Kita harus memahaminya, supaya kita, ini secara garis besar, supaya kita lepas dari penyakit-penyakit syirik yang bisa membatalkan ibadah kita, yang membatalkan tauhid kita. Kita ingin mendengarkan penjelasan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini melalui penjelasan Syekh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallah wa ra'ahuma. Beliau berkata, menjelaskan tentang perkataan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam arsyadakallah li ta'atih. Kita coba memperhatikan dan kita coba mengilmui i'lam. Kalimat i'lam itu biasanya digunakan untuk membuka sesuatu yang sangat penting.
i'lam, bahwa apa yang akan disampaikan itu sesuatu yang sangat penting. Jadi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting yang harus kita fahami. Maka beliau buka dengan kalimatnya i'lam. I'lam itu dari kalimat alima ya'lamu. Fi'il madhinya, fi'il mudhari', fi'il amarnya adalah i'lam. Alima berilmu, mengilmui. Ya'lamu mengilmu. I'lam hendaknya kamu berilmu. Hendaknya kamu paham. Jadi ini disampaikan ketika ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dan itu banyak di dalam Al-Quran disebutkan. Ketika Al-Quran ingin menyebutkan perkara yang penting. Contohnya dalam surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaknya kamu faham, hendaknya kamu berilmu bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Jadi adakah sesuatu yang lebih penting daripada kalimat la ilaha illallah? Enggak ada sesuatu pun yang lebih penting dari kalimat la ilaha illallah. Maka di sini Allah berfirman, i'lam, hendaknya engkau faham bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya, maka dakwah yang paling utama dan pertama dan terus menerus disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayatnya adalah kalimat la ilaha illallah ini. Dan ini adalah dakwanya semua nabi, semua rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah, supaya beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW dakwahnya bukan untuk la ilaha illallah, tidak ada musuhnya. Nabi SAW kalau dakwahnya bukan kalimat la ilaha illallah, itu tidak akan dimusuhi oleh masyarakatnya. Karena semua masyarakat beliau itu tahu siapa Nabi, keturunan orang yang paling terhormat. Dan beliau itu punya bakat-bakat pemimpin. Bukan bakat, memang terbukti bahwa beliau itu adalah pemimpin yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Quraisy. Contohnya ketika mereka bertengkar, ketika memperbaiki Ka'bah, ingin meletakkan Hajar Aswad, semua bertengkar, masing-masing ingin saya yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya. Ketika bertengkar, tidak ada solusi, dipanggil Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan urusan ini. Akhirnya didamaikan oleh Nabi Muhammad. Udah masing-masing, ini Hajar Aswad diletakkan satu kain, masing-masing dari kalian itu pegang ujung-ujungnya, angkat bersama. Selesai masalahnya, semua mengangkat Hajar Aswad, diletakkan di tempatnya yang semula. Jadi itu adalah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Seandainya beliau itu berdakwah bukan menuju kalimat la ilaha illallah, tidak akan ada yang mentang. Karena semua mengakui kepemimpinan beliau dan tidak ada yang iri kalau misalnya beliau menjadi pemimpin satu-satunya di bangsa Arab waktu itu, tidak ada yang akan iri dan semuanya mendukung. Tapi berhubung yang beliau sampaikan adalah kalimat la ilaha illallah, maka penentangan itu bermunculan dari paman-pamannya, dari keluarganya, dari kerabat dekatnya. Hanya Khadijah, Abu Bakar, kemudian para sahabat yang lain yang mendukung dakwah beliau. Dan bahkan para sahabat Nabi yang waktu itu tidak punya kedudukan terhormat seperti Bilal, kemudian Ammar bin Yasir, disakiti oleh orang-orang Quraisy, disiksa sampai dengan siksaan yang sangat hebat. Keluarganya dibunuh, dan beliau sendiri mengalami hal yang sangat luar biasa. Jadi itu. Makanya karena kalimat la ilaha illallah itu sangat penting, Allah membukanya dengan fa'lam. Hendaknya engkau tahu, hendaknya engkau faham tentang kalimat la ilaha illallah. Demikian juga ketika Allah ingin menyampaikan bahwa yang akan dihadapi oleh orang nanti di hari akhirat adalah masalah yang besar, maka Allah berfirman, i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ini antara tarhib dan targhib. Dalam surat Al-Maidah ayat 98 Allah membuka
kalimatnya dengan i'lamu, hendaknya kalian semua faham. Sesungguhnya Allah itu hukumannya sangat keras, sangat dahsyat. Wa annallaha ghafurur rahim. Tapi sesungguhnya Allah juga Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dua hal ini sangat penting. Allah hukumannya sangat berat, berarti kita bagaimana caranya menghindar dari hukuman Allah. Jadi harus difahami ini. Kemudian Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini juga harus kita fahami. Jangan sampai Ghafurur Rahim itu menjadi alasan bagi kita untuk berbuat semena-mena. Dengan dalih Allah kan Ghafur, Maha Pengampun, dan Allah Maha Penyayang. Masa enggak diampuni? Jadi kemudian kita seenaknya sendiri melakukan kesalahan, ya seenaknya sendiri melakukan kemaksiatan, seenaknya sendiri mendolimi orang lain juga seenaknya sendiri. Enggak begitu. Harus kita fahami makna Ghafur, makna Rahim. Ini kan menyangkut nama dan sifat Allah. Ghafur itu namanya, Rahim itu namanya. Sifatnya adalah Maha mengampuni dosa-dosa, Maha kasih sayang. Itu diantara sifat Allah. Ini harus kita fahami bahwa Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Rahim, namanya Rahim, Maha Penyayang. Harus kita fahami supaya bagaimana Allah mengampuni dosa kita dan Allah menyayangi kita. Jadi itu ketika kalimat i'lam ini dibuka oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maksudnya adalah supaya kita memperhatikan apa yang beliau sampaikan kemudian. Apa yang disampaikan? Sebelum beliau menyampaikan pesannya, beliau berdoa dulu, mendoakan kita, arsyadakallah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk taat kepada Allah. Doanya luar biasa, luar biasa. Supaya kita sekalian pembaca ini yang pelajari kitab ini mendapatkan irsyad, petunjuk dari Allah supaya kita taat kepada Allah. Dan ini adalah doa yang sangat agung dari seorang ulama besar yang sangat peduli sampai doa ini terbaca hingga hari ini, dan mungkin sampai kapanpun juga selama ada orang yang masih membaca kitabnya. Setiap pembaca kitab ini didoakan oleh beliau. Luar biasa. Apa ada orang yang punya kepedulian seperti itu? Artinya di zaman sekarang itu, bukan di zaman dulu. Apalagi Nabi Muhammad SAW jelas itu, para sahabat jelas. Ini beliau ulama yang hidup pada abad ke-12 Hijriah. Itu masih, apa ada generasi sekarang itu yang peduli seperti ini? Enggak ada. Kita paling-paling ya peduli kepada diri kita sendiri. Orang lain masa bodoh. Untuk mengajak orang untuk kembali menuju ke kebaikan saja kita takut-takut. Padahal kita dakwahnya kan mengajak orang untuk kembali kepada Allah supaya sama-sama masuk surga, bukan menjadi monopoli kita sendiri surga. Kita ajak orang lain supaya masuk surga dengan cara kadang-kadang ya menyinggung perasaan orang, karena pas orang itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang kita sampaikan. Hawa nafsunya pas menyenangi sesuatu yang kalau kita hubungkan dengan apa yang kita sampaikan akan bertentangan. Makanya dalam dakwah itu kadang-kadang aslinya dakwah itu dengan lemah lembut, tapi kadang-kadang lemah lembut itu diwujudkan dalam bentuk dikucek yang keras. Tangan itu kan kalau lem ya, apalagi lem lem Korea itu lengket di sini, kan kita terpaksa harus sakit itu pun kita tahan itu supaya bersih tangannya. Kalau lembut-lembut kayak gini saya nggak bersih. Sini ada getah nangka misalnya, habis makan nangka getahnya nempel semua di baju, ya harus kita kosok dengan keras meskipun sakit. Tapi sakitnya itu adalah untuk supaya kita mendapatkan tangan kita jadi bersih, atau yang kena lem itu jadi bersih. Demikian juga kalau kawan kita itu kan, kawan kita kan bagian dari tubuh kita kan. Ketika kita melihat kaum muslimin yang lain, itu adalah bagian daripada tubuh kita. Supaya tubuh kita, bagian tubuh kita tidak kotor, tidak terseret ke dalam api neraka, ya kadang-kadang kita perlu sampaikan dengan sesuatu yang mungkin agak mengagetkan.
Tapi tetap intinya adalah dengan cara yang hikmah. Hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pada saat kita harus gosok keras, ya gosok keras, itu hikmah. Pada saat harus lemah lembut, ya lemah lembut. Itu namanya hikmah. Arsadaka, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Arsadaka, supaya kita menjadi ahlur rasyad, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Rasyad itu lawan katanya al-ghiwayah. Ar-rasyad lawan katanya adalah al-ghiwayah. Al-ghiwayah itu perbuatan yang menyimpang. Perbuatan yang menyimpang. Jadi rasyad itu adalah perbuatan yang benar. Rasyad itu adalah perbuatan yang benar. Allah telah berfirman kepada Nabi tentang nabinya. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 2. Santri sini udah hafal insyaallah. Surat An-Najm ayat 2. Allah berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sahibmu ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW ini tidak dhalla, tidak sesat. Wa ma ghawa, dan tidak menyimpang. Nabimu ini, Nabi Muhammad SAW, temanmu ini, sahabat kalian ini, itu tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ad-dhalal lawan katanya adalah al-hidayah. Dalam surat Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi al-hidayah, ad-dhalal lawan katanya adalah al-hidayah. Maksudnya ad-dhalal itu adalah tindakan yang sesat. Kalau al-ghiwayah tadi tindakan yang menyimpang. Lawan kata daripada ar-rasyad, tindakan yang benar. Ad-dhalal adalah tindakan yang sesat. Kenapa? Dia tidak berdasarkan ilmu yang benar. Jadi al-hidayah adalah petunjuk dalam arti ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Sedangkan ghiwayah, tindakan yang menyimpang, lawan katanya adalah ar-rasyad tadi, tindakan yang benar. Ma dhalla, tidak tersesat nabimu, Nabi Muhammad SAW ini. Kenapa? Karena ilmunya benar. Wahyu dari Allah, ilmunya benar. Jadi ilmu itu apa sebenarnya? Ilmu itu adalah qala Allah wa qala ar-Rasul SAW. Dan ilmunya Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Ilmu Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah, dan itu pasti benar, nggak diragukan lagi, karena Al-Quran atau wahyu Allah yang lain yang bukan Al-Quran itu pasti benar. Al-Quran sendiri dikatakan dzalikal kitabu la raiba fih. Itu adalah kitab yang tidak mengandung unsur keraguan sedikit pun. Jadi itu pasti benarnya. Makanya Nabi dikatakan ma dhalla, tidak tersesat karena ilmunya benar. Wa ma ghawa, dan tidak menyimpang karena tindakannya selalu benar. Tindakannya selalu benar. Artinya salimun minadh dhalal wal ghiwayah. Nabi SAW itu benar ilmunya dan selamat dari kesesatan dan selamat dari tindakan yang menyimpang. Karena pada diri Nabi SAW berkumpul apa? Kamalul ilmin nafi' wal amalis salih. Dalam diri Nabi SAW itu berkumpul dua hal yang utama. Kamalul ilmin nafi', sempurnanya ilmu yang bermanfaat, dan sempurnanya amal soleh. Apa ada orang yang amal solehnya mendekati Nabi? Nggak ada. Nggak ada. Beliau sempurna ilmunya dan sempurna amal solehnya. Makanya beliau Nabi. Dan Allah tahu itu. Maka Nabi, kebenaran Nabi adalah kebenaran yang mutlak. Kebenaran Nabi harus kita ikuti karena kebenaran Nabi itu adalah kebenaran yang mutlak, karena beliau dituntun oleh wahyu, oleh Allah SWT. Nabi SAW juga bersabda tentang para al-khulafa'ur rasyidun. Al-khulafa'ur rasyidun siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Beliau bersabda, berpesan kepada
umat yang bukan al-khulafa'ur rasyidun. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh, ini lafal Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Abu Dawud juga, diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan ini lafal Ibnu Majah, dan ini hadis yang sahih dari Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Alaikum bisunnati, wajib bagimu untuk berpegang kepada sunnahku dan berpegang kepada sunnah al-khulafa'u ar-rasyidin al-mahdiyyin, para khalifah yang ar-rasyidun al-mahdiyun. Disebutkan ar-rasyidun karena tindakan-tindakan mereka itu benar, al-mahdiyun karena ilmu mereka benar. Jadi disebutkan ar-rasyidun karena tindakan mereka benar. Bukan berarti mereka itu maksum, tapi kecenderungannya adalah benar. Makanya dipuji oleh Rasulullah ar-rasyidun, yang tindakannya benar. Al-mahdiyun, ilmunya benar. Itu yang disabdakan oleh Nabi SAW. Mereka punya sifat ar-rasyidun al-mahdiyun. Jama'alahum baina hatainil khaslatain. Allah atau Nabi mengumpulkan pada diri mereka dua sifat ini, ar-rasyidun al-mahdiyun, yaitu ilmunya saleh, benar, amalnya saleh. Ilmunya saleh, amalnya saleh. Amal ilmunya para khulafa'ur rasyidun itu saleh, benar ilmunya. Amalnya juga amal yang saleh. Memang punya kekurangan dan punya kesalahan, tapi kesalahan itu tidak mempengaruhi kesolehan amal-amal perbuatan mereka yang sangat banyak. Itu ar-rasad dan al-hidayah. Ar-rasad dan al-hidayah. Jadi ar-rasad itu benar perbuatannya, al-hidayah benar ilmunya. Sudah ya? Tapi kadang-kadang kedua istilah ini dipisahkan. Ar-rasad sendiri, al-hidayah sendiri. Di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan satu saja, arsyadakallah, jadi menyebutkan rasad saja. Hendaknya Allah menjadikan engkau sebagai orang yang mendapatkan rasad. Ini ketika dipisah, ketika sebutan keduanya dipisah, maka pengertian yang satu mencakup yang lain mencakup yang satu. Jadi karena di dalam istilah-istilah bahasa Arab, istilah-istilah syariat, dua hal ketika bertemu maknanya jadi berpisah. Ketika berpisah maknanya menjadi berkumpul. Ya, ketika bertemu maknanya berpisah, ketika berpisah maknanya menjadi berkumpul. Contoh yang sering saya sampaikan misalnya adalah fakir, miskin. Maka ketika digabungkan maknanya berbeda. Fakir adalah ini, miskin adalah itu. Tapi ketika disebutkan sendiri, fakir mencakup miskin, miskin mencakup fakir. Islam, iman. Ketika digabungkan, Islam mempunyai makna tersendiri, iman mempunyai makna tersendiri. Tapi ketika disebutkan secara terpisah, maka Islam punya makna tersendiri, iman mempunyai makna tersendiri. Begitu juga hidayah dan rasyad. Ketika dicampur, hidayah itu adalah ilmu yang benar, rasyad adalah amal yang benar. Tapi ketika dicampur, ketika dipisah, maka yang satu mencakup yang lain. Dan doa Syekh Muhammad di sini dipisah ternyata, arsyadakallah. Artinya semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang ahli rasyad, yang mengetahui apa itu ketaatan, yang faham, yang berilmu tentang apa itu ketaatan, dan mengamalkan ketaatan itu, melaksanakan ketaatan itu serta menjaganya. Kalau diucapkan kan mudah ya, memahami ketaatan. Banyak orang sekarang berbicara hanya seperti itu saja, sebatas pada ungkapan. Paham, kita harus paham ketaatan, tapi sebenarnya masih banyak yang belum
bisa difahami. Makanya orang harus belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar Sunnah SAW. Di sini menjadi bagian, insya Allah di tempat ini bagian dari mempelajari Al-Quran. Karena khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Tapi belajar Al-Quran itu mencakup mempelajari lafadznya dan mempelajari maknanya, termasuk mempelajari pengamalan dari Al-Quran itu. Ada pengamalan secara lafadz, ada pengamalan secara makna. Mengamalkan secara lafadz yang mengajarkan bagaimana melafadzkan Al-Quran. Mengamalkan secara makna ya bagaimana mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain bagaimana cara mengamalkan tindakan-tindakan nyata dari apa yang menjadi kandungan Al-Quran. Kalau isinya Al-Quran itu berita, bagaimana cara mengamalkannya? Coba. Al-Quran itu kan sebagian Al-Quran itu isinya berita. Separuh dari Al-Quran, atau kalau kita paruh jadi dua, separuh pertama itu isinya adalah berita, separuh kedua isinya adalah perintah dan larangan. Kalau terhadap berita, bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran itu? Kira-kira bagaimana para hadirin dan hadirat mengamalkan Al-Quran yang isinya adalah berita? Gimana? Kan mengimani, mengimani dan mempercayai. Berita Al-Quran itu apa? Isinya itu apa berita Al-Quran? Berita tentang Allah, berita tentang malaikat, berita tentang nabi, berita tentang perkara-perkara gaib. Perkara gaib itu ada dua. Perkara gaib yang ketika perkara gaib yang sebenarnya pada saat itu tidak gaib, misalnya peristiwa-peristiwa masa lalu, pada waktu itu tidak gaib, tapi bagi kita sekarang itu menjadi gaib. Tentang penciptaan alam semesta, tentang Adam, tentang malaikat, tentang sorga, bahwa Adam pernah di sorga dan seterusnya, peristiwa masa lalu. Lah itu gaib bagi kita sekarang ini. Terbelahnya matahari menjadi dua, gaib bagi kita sekarang ini, tapi pada waktu itu kelihatan nyata. Dan itu kisah dalam Al-Quran, berita isinya. Kita harus mempercayainya. Tentang hari kiamat nanti yang akan terjadi di masa yang akan datang, tentang hari akhirat, tentang timbangan, tentang hisab, tentang mahsyar, tentang pengadilan di padang mahsyar, tentang Al-Kautsar, tentang haud, tentang sorga dan neraka, dan bahwa nanti kematian al-maut itu oleh Allah akan diwujudkan menjadi seekor kambing domba yang bulunya antara putih keabu-abuan, kemudian dipotong, disembelih di antara sorga dan neraka. Setelah itu tidak ada lagi kematian lagi, karena kematian itu sudah dipotong, disembelih. Maka akhirnya hanya khulud la mauta, kekal semuanya. Yang di neraka kekal, yang dia matinya dalam keadaan musyrik, kafir, kekal selama-lamanya, nggak ada kematian lagi. Yang di sorga juga akan kekal selama-lamanya di dalam sorga. Dan ini berita dari Allah yang harus kita imani, termasuk berita tentang Allah. Siapa dia, apa namanya, apa sifatnya. Semua berita-berita itu harus kita imani dan kita laksanakan apa yang menjadi konsekuensinya. Kalau berita itu menyangkut hukum, perintah dan larangan, ya kita taati perintahnya, larangannya kita tinggalkan. Dan itu semuanya perlu kita pelajari dan kita fahami. Ini yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Selanjutnya, annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya hanifiyah, agama lurus, agamanya Nabi Ibrahim ialah supaya engkau beribadah hanya kepada Allah saja, ikhlas, menyerahkan segala ketaatan hanya kepada Allah. Nah, hal inilah, al-hanifiyah inilah yang ingin Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah supaya kita sungguh-sungguh memperhatikan,
sungguh-sungguh memastikan, jangan sampai salah. Al-Hanifiyah itu seperti apa? Kita harus memahami secara pasti dan kita harus mengilmui secara pasti supaya kita tidak salah. Dan Hanifiyah ini adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang dimaksudkan agamanya Nabi Ibrahim ini adalah agama tauhid, bukan syariatnya. Syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Ibrahim dengan syariat Nabi Muhammad itu berbeda-beda. Termasuk syariat nabi-nabi yang lain, tapi agamanya satu, dinnya satu, tauhidnya satu, ibadahnya satu, hanya beribadah kepada Allah saja. Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Jadi kalau saya membaca tanpa tajwid itu boleh ya, ketika digunakan sebagai istidlal. Jadi ketika kita sedang menguatkan dalil dengan Al-Quran, tidak perlu dibaca dengan bacaan tajwid. Tidak perlu dibaca dengan bacaan tajwid itu yang gitu. Nanti kalau semuanya dibaca dengan tajwid, akhirnya kita jadi sulit itu. Harus di talhin ya, lahan itu di. Enggak harus itu. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu hai Muhammad. Kami berikan wahyu kepadamu hai Muhammad, perintah dari Allah. Hendaknya ikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu tidak termasuk golongannya orang-orang yang musyrik. Yang dimaksudkan adalah ikuti agama Nabi Ibrahim yang merupakan agama semua nabi, yaitu ibadahnya hanya kepada Allah saja, tidak diduakan dengan yang selain Allah. Jadi agama Nabi Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, itulah yang disebut sebagai Hanifiyah, agama lurus. Dan setiap muslim muta'akkid, artinya muta'akkid itu jelas-jelas harus memahami apa Hanifiyah ini. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Hanifiyah, millahnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi kita harus pasti, harus wajib memahami Al-Hanifiyah itu apa, supaya kita bisa mengamalkannya, bisa menjaganya, dan kita menjadi termasuk ahli Al-Hanifiyah ini. Isinya, intisarinya adalah anta'budallah mukhlisan lahuddin, supaya kamu beribadah hanya kepada Allah, mukhlis, ikhlas, lahu, hanya menyerahkan kepada Allah, ad-din, seluruh ketaatan, seluruh ketundukan. Ad-din itu artinya adalah al-khudu' wa tadallul, al-khudu' wa tadallul, merendahkan diri dan tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Karena yang memberikan hidup itu kita. Kenapa kita tidak tunduk sepenuhnya secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita boleh tunduk kepada yang selain Allah, tapi tidak boleh secara mutlak. Ketundukannya harus disesuaikan dengan sejalan enggak dengan ketundukan kepada Allah. Misalnya kita harus tunduk kepada orang tua, harus, wajib hukumnya, tapi tidak dalam secara mutlak. Ketundukan kita itu selama orang tua memerintahkan kepada kita ketaatan kepada Allah SWT, atau dalam hal-hal yang mubah yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Ketika memerintahkan kepada hal yang bertentangan, maksiat, kita tidak boleh tunduk, tapi tidak berarti kita membangkang kepada orang tua. Tapi tidak boleh taat, hanya tidak boleh membangkang. Ya, bisa kan membedakan? Membangkang itu akhirnya kita berani sama orang tua, membentak, enggak, syirik ini, enggak bisa seperti itu. Hanya tidak ditaati saja, nggih Pak, tapi enggak dijalankan. Nggih Bu, tapi tidak dijalankan. Nggih Bu, pun paham. Pun paham, tapi tidak berarti dijalankan. Bukan nggihnya mengiyakan, tapi nggih sampun paham. Kan enak begitu. Menolaknya enggak usah dengan keras. Karena wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya memaksa kamu, jahada itu kan sungguh-sungguh memaksanya itu. Jika keduanya itu memaksa kamu dengan sungguh-sungguh supaya kamu syirik kepadaku, jangan taati keduanya.
tapi pergauli keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Kalau ma'rufnya di Jawa itu dengan kromo inggil, ya lakukan kromo inggil, tidak ada salahnya, dan itu adalah hukum. Artinya bahwa yang dilihat oleh Allah itu bukan sekedar hukumnya, hukum syar'inya saja, tapi hukum yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan itu boleh dipakai. Bukan berarti kromo inggil bertentangan dengan Islam, enggak. Kromo inggil kalau kepada orang tua ya dahar, kalau untuk dirinya sendiri ya makan itu. Ya, kalau kita mau menghadap orang tua ya sowan, bukan kebalik gitu ya. Monggo Pak, sowan tenggen kula. Itu kebalik namanya. Tapi kita sowan kepada orang tua. Saya nggak bisa bahasa Jawa ya. Kalau untuk ngomong bahasa Jawa hebat Pak. Tapi saya masih ngerti patrap itu, insya Allah masih ngerti patrap. Jadi gitu. Ya, hatta orang Jawa, orang-orang Solo yang bahasanya kalau kalau ada acara-acara walimah sampai susah difahami. Kalau bicara itu nggak bisa Pak, nggak ngerti patrap. Saya yang orang Jawa kasar masih ngerti patrap itu. Jadi hal-hal seperti itu perlu dijaga. Apalagi kalau orang tua itu sangat memperhatikan hal-hal seperti ini. Jadi kita tetap bahasa Jawa kita pelihara. Maksudnya kita gunakan yang sebagaimana mestinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu Hanifiyah. Intinya adalah kita diperintahkan untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Maka seseorang tidak disebut sebagai Hanif. Seseorang tidak disebut sebagai Hanif kecuali jika dia ikhlas. Jadi sekali lagi, seseorang tidak disebut Hanif kecuali dia ikhlas. Dengan ikhlas disebut Hanif. Karena Allah memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka hanya beribadah kepada Allah saja, ikhlas, menyerahkan ketaatan hanya kepada Allah dalam keadaan lurus. Hunafa itu jamak daripada Hanif. Hunafa itu jamak dari Hanif. Syarat daripada Hanif, supaya seseorang disebut sebagai Hanif, itu harus ikhlas. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa Al-Hanif adalah al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwa. Orang yang madepnya hanya kepada Allah saja. Udah yang dilihat itu, yang dituju hanya Allah saja dan berpaling dari semua yang selain Allah. Orang selain Allah masa bodoh. Selama aku benar, tidak melanggar ketentuan Allah, saya jalan terus. Ini namanya Hanif. Berpaling dari semua pengaruh di luar yang bisa mempengaruhi langkahnya kita jadi belok ke kanan atau ke kiri. Ini Hanif, ikhlas, nggak peduli, nggak punya keinginan untuk tenar, nggak punya keinginan untuk untuk prestis, nggak ada keinginan untuk dunia, uang atau harta atau kedudukan. Yang saya inginkan adalah mendapatkan ridho dari Allah. Itu saja. Kalau ini yang sudah kita lakukan, udah nggak peduli yang lain seperti apa, bertentangan atau setuju, tetap saja kita jalan ke depan. Setuju, alhamdulillah kita tetap jalan ke depan. Nggak ada yang setuju, ya kita tetap jalan ke depan. Jadi nggak peduli dengan yang selainnya. Itu Hanif. Anta'budallah mukhlishal lahuddin. Maksudnya itu adalah tauhid. Maksudnya adalah tauhid. Tauhid itu artinya memanunggalkan ibadah kita hanya kepada Allah saja. Nyawijeke, ya. Menjadikan ibadah kita itu satu hanya kepada Allah saja. Itulah tauhid yang karenanya kita diciptakan, kita diadakan oleh Allah, dibuat. Tujuannya adalah, maksudnya adalah supaya kita tahqiq, supaya kita merealisasikan, mewujudkan kalimah tauhid ini hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Karena yang selain Allah itu makhluk, hanya kepada Allah Ta'ala saja. Makanya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu, oleh karena itu, hal yang menuntut kita untuk faham
ada dua, kata Syekh Abdul Razak, ada dua terkait dengan masalah tauhid. Ada dua hal yang kita dituntut untuk memahaminya. Satu, ibadah. Apa itu ibadah? Apa hakikat ibadah? Dan seperti apa detail-detail daripada ibadah? Kalau dalam bahasa umum, definisi ibadah yang paling mencakup dan paling menghalangi sesuatu yang bukan ibadah masuk dalam pengertian ibadah adalah yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu adalah satu sebutan, ismun jami'un, yang mencakup segala apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Sebutan yang mencakup semua apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan, lahir maupun batin. Kalau kita simpulkan dari pengertian ini, coba bagaimana kita memahami ibadah itu apa? Ibadah itu adalah mencakup perkataan, ikrar dalam hati, dan perbuatan, atau disingkat menjadi qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Perkataan itu mencakup perkataan lidah dan perkataan hati. Perkataan lidah misalnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, raditu billahi rabba, ini perkataan lidah. Wa bil islami din nabi muhammadin nabiyya, itu perkataan lidah. Kalau perkataan hati adalah keyakinan, i'tiqad hati. Perkataan hati itu adalah keyakinan hati. Saya meyakini Allah adalah satu-satunya yang harus diibadahi dan hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Itu misalnya adalah keyakinan hati, keyakinan tentang tauhid. Keyakinan hati itu ada banyak cakupannya. Ada akidah tentang tauhid, ada akidah tentang malaikat-malaikat, ada akidah tentang kitab-kitab, ada akidah tentang rasul-rasul, ada akidah tentang hari kiamat, ada akidah tentang takdir, ada akidah tentang apa yang dinamakan iman, ada akidah tentang sahabat, siapa sesungguhnya sahabat dan bagaimana keyakinan kita tentang para sahabat. Itu semuanya merupakan akidah, dan ini adalah akidah hati yang disebut sebagai qaulul qalb, perkataan hati. Kemudian ada amal. Amal itu ada amal hati dan amal anggota badan. Kalau tadi ada perkataan hati, itu artinya adalah keyakinan hati, akidah. Kalau amal hati itu apa? Niat yang ikhlas itu adalah amalan hati. Taat itu adalah amalan hati. Jadi taat itu bukan amalan fisik. Salat kita menghadap kiblat. Mengapa kita sholat? Karena dasarnya adalah ketaatan hati untuk melaksanakan sholat. Adanya di hati taat itu. Takwa itu adanya di hati. Tapi takwa itu harus dilakukan dengan anggota badan. Jadi itu taat, ikhlas, tawakal, rasa takut, itu semuanya adalah amalan hati. Berharap itu amalan hati, dan ini merupakan ibadah-ibadah yang besar karena amalan hati itu justru merupakan dasar dari amalan-amalan anggota badan. Kalau amalan anggota badan itu tidak didasari oleh amalan hati, ya kita ibadah fisiknya, lahiriahnya menjadi ogah-ogahan. Sholatnya ogah-ogahan, datang ke pengajian ogah-ogahan itu misalnya. Jadi begitu, mendengarkan kalimat-kalimat yang baik itu malas, membaca hal-hal yang baik malas, memahami hal-hal yang baik malas. Yang didengarkan itu adalah suara-suara yang mempengaruhi kita untuk bermaksiat kepada Allah, suara-suara setan. Yang kita baca adalah bacaan-bacaan, apa yang kita tonton adalah drakor. Subhanallah, itu merusak. Kita tidak menjaga amanah mata yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita tidak menjaga amanah telinga yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak menjaga amanah hati yang Allah berikan kepada kita. Padahal Allah sudah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Inna sam'a
wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kita gunakan nikmat ini untuk kepentingan diri kita, yaitu supaya kita selamat di akhiratnya. Itu intinya seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, itu tadi pengertian ibadah ya, secara garis besar saja. Yang kedua, hendaknya kita jadikan hal yang harus kita pahami yang kedua ialah kita menjadikan ibadah kita semuanya hanya karena Allah saja. Semua ibadah yang tadi mencakup perkataan, perbuatan hati, amalan fisik sudah kita paham ya. Semuanya itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah. Hanya untuk beribadah kepada Allah sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk sesuatu pun yang selain Allah. Bukan untuk dunia, bukan untuk fulus, bukan untuk perempuan, bukan untuk suami, bukan untuk lembaga, bukan untuk manusia. Tidak untuk malaikat, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih, jernih. Itu jadi jernih hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah tidak akan diterima kecuali jika syarat pertama adalah ikhlas. Ini perwujudan dari ungkapan kita atau ikrar kita, asyhadu alla ilaha illallah, bahwa kita berikrar hanya ikhlas ibadahnya karena Allah. Tapi ikhlas saja nggak cukup. Untuk beribadah kepada Allah ikhlas saja nggak cukup. Saya ikhlas kok pamer-pamer. Saya ikhlas, benar-benar ikhlas, nggak perlu pamer kalau ikhlas. Nggak perlu ngomong sama orang lain saya ikhlas. Nah, ikhlas itu buktinya adalah karena Allah SWT. Tidak ada tujuan untuk yang lain-lain. Yang kedua, harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Karena itu adalah perwujudan dari ikrar kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau Muhammad adalah utusan Allah, dia diutus bukan untuk ngajari kita cocok tanam. Dia diutus bukan untuk ngajari kita tentang teknologi pangan, bukan untuk teknologi ekonomi, bukan teknologi membuat pesawat tempur, bukan. Tapi mengajari kita tentang bagaimana tata cara ibadah yang benar kepada Allah. Itu urusan-urusan dunia diserahkan kepada ahli dunia. Tapi yang terkait dengan urusan agama itu harus kita serahkan kepada Nabi Muhammad. Kita ikuti saja. Kita mau naik apa saja boleh apa saja. Seandainya nanti ada di Indonesia tahun 2000 berapa nggak tahu, ada mobil terbang yang bisa mutar-mutar, kemudian nanti kalau kita ingin pulang ke rumahnya tinggal turun seret gitu misalnya. Ada liftnya juga misalnya, mobilnya dalam mobil ada lift langsung turun, langsung masuk kamar kita, kamar berkasnya. Andai kata silahkan, boleh. Itu bukan perbuatan bid'ah. Tapi yang tidak boleh adalah apabila adab-adab kita di dalam menggunakan fasilitas ini tidak benar dan untuk kemaksiatan kepada Allah. Kalau kita naik ada adabnya bagaimana cara naik. Kalau kita turun ada adabnya bagaimana kita turun. Diawali dengan doa dulu dan seterusnya. Misalnya begitu. Jadi tidak ada, bukan kaitannya dengan masalah unsur dunianya, tapi yang terkait dengan masalah ibadah dan adab-adab bagaimana kita beribadah. Gimana, masih ada? Ini tadi belum sampai ke masalah wudhu. Wudhunya masih belum. Sedikit ya, sedikit. Selanjutnya Syekh rahimahullah mengatakan, fa idza arafta, kalau engkau faham bahwa Allah menciptakanmu untuk hanya beribadah kepadamu, fa'alam, maka fahamilah annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, bahwa ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali harus dengan tauhid. Ini adalah pokok yang setiap muslim harus memahami, bahwa ibadah itu tidak akan jadi ibadah itu tanpa tauhid.
Seperti halnya tadi, sholat tidak akan jadi sholatnya kecuali harus dengan thaharah. Terus yang dimaksudkan dengan ibadah itu adalah tauhid. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fa ma'naha at-tauhid. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan setiap sebutan ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an maka maknanya adalah tauhid. Semua sebutan ibadah yang tersebut dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah tauhid. Misalnya ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia beribadahlah kamu kepada Allah, maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Ibadahnya murni hanya kepada Allah dan tidak dicampur dengan ibadah kepada yang selain Allah. Jadi semua ibadah yang tersebut dalam Al-Quran menurut Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas itu adalah turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran ulung, yang tidak ada orang yang sehebat beliau dalam menafsirkan Al-Quran. Beliau mengatakan semua istilah ibadah yang ada dalam Al-Quran itu artinya adalah tauhid. Jadi Syekh Abdul Razak memberikan contoh apa yang biasa digeluti dan dibiasakan oleh orang-orang yang dhullal. Orang-orang apa? Orang-orang yang tersesat jalannya. Di antaranya adalah minta-minta kepada batu, minta-minta kepada kayu, minta-minta penunggu gunung, penunggu laut, penunggu sendang, atau minta-minta kepada cungkup. Itu semuanya keluar dari apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran, yaitu harus beribadah hanya kepada Allah saja. Itu semuanya tidak masuk dalam pengertian ibadah yang dituntut oleh Allah supaya orang beribadah hanya kepada Allah, karena itu keluar dari tauhid. Itu bertentangan dengan tauhid, kemusyrikan. Jadi seperti halnya orang sholat, tanpa wudhu sholatnya tidak sah. Jadi wudhu dulu sebelum sholat. Kalau wudhu ya wudhunya yang benar kan, gitu kan. Wudhunya yang benar. Kita lihat orang kaum muslimin, banyak kaum muslimin wudhunya belum benar. Sikunya masih kering, tumitnya masih kering, terus mata kakinya masih kering. Dulu Rasulullah pernah menegur dalam hadis al-musi sholatuhu, orang yang sholatnya jelek, dari mulai wudhunya sudah salah. Nabi cuma bilang, tawadda fa innaka lam tatawadda, wudu, kamu belum wudu. Bingung kan dia, beliau ngulangi lagi. Itu sahabat-sahabat Nabi yang waktu itu masih belum paham. Salah lagi, Nabi mengatakan yang sama, tawadda fa innaka lam tatawadda, wudu, kamu belum wudu. Sampai 3 kali, baru ya Rasulullah gimana sih, kok salah terus, kok harus mengulangi terus. Beliau tidak mengatakan wudumu tidak sah, tapi kamu belum wudu. Coba bayangkan, jadi wudu itu mempunyai pengertian syar'i yang tidak boleh hanya difahami secara bahasa saja, tapi mempunyai pengertian syar'i. Jadi wudumu belum sah, bukan begitu, kamu belum wudu. Coba, akhirnya diajari oleh Rasulullah wudu yang benar. Sholat juga begitu, sholatnya keliru lagi. Tusalli fa innaka lam tusalli. Begitu sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan begitu. Gimana sih kok salah terus sholatnya? Nabi tidak mengatakan sholatuka la tasih, sholatmu tidak sah, nggak begitu, tapi kamu belum sholat, ulangi sholatmu. Jadi sampai 3 kali diajari sholat yang benar. Dan bahkan ada hadis yang memberikan ancaman kepada kita, wailul lil aqabi minan nar, ancaman bagi orang yang tumitnya tidak terkena air ketika wudhu, diancam dengan neraka. Ancamannya adalah neraka, artinya dosa besar karena menyebabkan sholatnya tidak sah. Dan banyak sekali di antara kaum muslimin yang tidak mengerti tata cara wudhu. Jadi kita harus belajar wudhu yang benar, sebagaimana halnya kita harus belajar tauhid yang benar.
Jadi tauhid untuk membersihkan jiwa kita, hati kita supaya bersih, dan wudhu itu untuk membersihkan badan kita dan amalan kita dari hal-hal yang kotor. Itu seperti itu. Jadi kita sebelum sholat wudhu dulu. Sebagaimana sebelum kita beribadah kita harus belajar tentang tauhid dulu. Kita harus bertauhid dulu. Bukan berarti saya belum bertauhid, nggak usah sholat, nggak usah ibadah dulu, nggak begitu. Bareng ya bareng. Tapi maksudnya kita perbaiki tauhid kita. Kita belajar tauhid supaya murni tauhidnya hanya kepada Allah saja. Kemudian kita beribadah. Jadi setiap ada firman Allah yang isinya perintah, maka di situ sebelum kita melakukan kita harus belajar dulu ilmunya. Contohnya aqimus shalah, dirikanlah sholat. Berarti di situ ada pesan supaya kita sebelum mendirikan sholat belajar dulu tentang sholat. Karena perintah Allah itu ada dua pokok yang harus kita fahami ketika kita menghadapi perintah atau larangan Allah. Sebelum kita melaksanakan, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita melaksanakan kan harus belajar dulu. Sholat jangan-jangan sholatnya menghadap ke arah utara atau timur atau mana itu. Harus sholat dengan tata cara yang kita pelajari sholat itu seperti apa. Baru kita laksanakan sholat. Ketika sholat juga kita harus pelajari dulu juga tentang ketika kita dalam sholat itu apa yang harus kita lakukan dalam sholat. Apa yang harus kita lakukan sholat. Ketika sesudah sholat apa yang harus kita lakukan. Jadi ada dua. Satu sebelum melaksanakan perintah. Yang kedua ketika sedang dan sesudah melaksanakan perintah apa yang harus kita lakukan. Begitu ketika Allah memerintahkan kita, ya ayuhan nasu ubudu, wahai manusia beribadahlah kepada Allah. Berarti kita harus melajari ibadah itu apa. Ibadah itu apa? Kepada siapa kita beribadah dan bagaimana caranya ibadah? Kapan saja waktunya? Karena ada waktu yang tersendiri. Kepada siapa kita beribadah? Apa itu ibadah? Kapan waktunya? Seperti apa ibadah itu? Suaranya keras atau suaranya pelan? Ibadah itu dengan suara keras atau pelan? Pelan. Nah kalau adzan harus keras. Imam membaca takbir, Allah harus keras. Membaca Fatihah, rakaat pertama dan kedua harus keras. Jadi ibadah itu kadang dibaca keras, kadang dibaca pelan. Harus keras dan harus pelan. Itu ada. Jadi artinya itu semuanya harus kita pelajari. Gitu ya. Jadi ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf waktunya melanggar dari ketentuan. Saya juga molor tadi, mohon maaf gitu. Jadi sebagai penutup bahwa kalau kemusyrikan masuk dalam ibadah, maka dalam tauhid, maka ibadahnya jadi rusak, jadi batal. Tauhidnya jadi batal, dan ini adalah perkara yang sangat besar karena konsekuensinya kita di akhirat akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita masing-masing kita harus menyelamatkan diri kita dari terjerumus dalam kemusyrikan. Kalau ada orang yang menyuruh kita bersihkan syirik, jangan melakukan ini, jangan melakukan karena ini termasuk syirik, itu bukan berarti sedang mencela orang. Tapi kita sedang mengajak orang untuk menyadari bahwa ini masalah penting untuk pribadi dia. Kita sayang kepada dia kalau dia masuk ke dalam neraka. Sayang kita, dasarnya ibadah, dasar dakwah itu adalah sayang. Makanya, mohon maaf sebentar lagi. Makanya Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan, yang diadakan oleh Allah untuk umat yang lain. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, kamu perintahkan yang ma'ruf, cegah dari perbuatan mungkar, beriman kepada Allah. Kata Abu Hurairah, kuntum khairan nas linnas, kuntum khairan nas linnas, kamu adalah sebaik-baik manusia untuk manusia yang lain. Maksudnya para sahabat dan siapa saja yang memiliki sifat seperti ini. Taj'alunahu fis salasil
taj'alunahum fis salasil wa tudkhilunahum fil Islam. Kamu ikat mereka dalam ikatan rantai, kamu masukkan mereka ke dalam Islam. Itu yang dimaksudkan dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ikat orang-orang supaya masuk dalam ikatan rantai Islam, maksudnya kamu masukkan semuanya ke dalam Islam. Itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seperti itu. Luar biasa kan? Artinya kita jadikan orang-orang satu tangan semuanya dalam satu lingkaran Islam. Kemudian kita sama-sama melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Itu jadi kalau kita menjadi orang yang terbaik, khairiyatu annas, kebaikan sebuah umat itu terletak pada amar ma'ruf nahi mungkar, iman kepada Allah. Itu syarat. Kata Mujahid, ini syaratnya supaya kita mendapatkan khairiyah, kebaikan bagi kita. Itu syaratnya ada 3, amar ma'ruf nahi mungkar, beriman kepada Allah. Dan itu adalah sifat Nabi Muhammad dan sifat orang-orang yang beriman. Enggak boleh orang tidak peduli dengan kerusakan yang ada di sekitarnya, harus peduli. Karena ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, dan intinya amar ma'ruf nahi mungkar itu dilaksanakan dengan iman, bukan menurut kita. Amar ma'ruf menurut kita itu bukan nahi mungkar menurut kita, tapi menurut aturan yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu mengikuti ketentuan Rasulullah SAW. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kalimat-kalimat yang mungkin tidak berkenan dan juga waktunya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.